Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya di Wawan Pro. Nah guys, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting DLMS tanpa menggunakan laptop. Nah ini real ya. Ini tidak ada laptop sama sekali. Cuma ada mixer dan ada DLMS-nya. Untuk DLMS sendiri di sini saya menggunakan Ashley DSP 4.8. Nah, sebelum untuk menyeting DLMS mana itu input atau outputnya. Nah, di sini untuk inputnya sendiri ini ya dulur. Inputnya ada 4. Jadi ini ke mixer. Nah, ke mixer ini langsung ke sini ke input ini. Nah, untuk outputnya ini. Outputnya ada 8 ya. Output ini berguna untuk DLMS ini ke power atau ke speaker aktif yang ada di situ. Untuk penataan kabelnya seperti ini ya. Saya ke belakang dulu. Nah, seperti ini tampak dari belakangnya ya. Ini outputnya, output keluar ke power, dan ini untuk inputnya. Untuk inputnya ini loh, ini input. Input ini masuk ke mixer. Kalau output ini, nah maaf ya lur, sedikit agak gelap karena tidak ada lampunya. Untuk outputnya ini ke speaker aktif ini. Juga bisa ke power. Untuk 8 power atau 10 power bisa. Kalau 10 power menggunakan jumperan ya dulur. Nah, oke. Kita lanjut, yaitu cara setting DLMS ya. Langkah pertama, untuk menyeting DLMS ini pastikan Anda paham betul mengenai fitur-fitur dari DLMS. Oke. Pertama-tama di sini saya jelaskan ya fitur-fiturnya, yaitu gain. Gain ini untuk mengatur volume. Jadi gain ini untuk mengatur volume ya lur, supaya volumenya bisa besar, bisa kecil lah. Untuk equalizer seperti ini untuk meng-EQ atau ngebos lah istilahnya bahasa son-sonan ya. Untuk ngebos mana yang sampean inginkan untuk di EQ. Middle bisa, sub bisa, ini untuk di EQ lah. Untuk delay ini untuk menempo ya, kalau saya bilang sih boso penake son-sonan wis untuk ditempo ya delay ini. Tadi sound itu juga butuh delay. Kalau nggak di delay itu biasanya suaranya agak jelek atau cancel antara sub atau mid, terutama yang sound gantung atau sound ada line-nya itu butuh delay. Oke, lanjut. Di sini juga ada crossover. Nah, fungsinya crossover ini fungsi dari manajemen ini ya. Crossover ini untuk meng-crossover, untuk memotong frekuensi-frekuensi yang tidak sampean inginkan. Ada juga di sini limit. Limit ini untuk mengerem. Jadi limit ini kalau saya artikan itu boso gaule ngerem lur. Untuk limit ini supaya suara-suara over yang dihasilkan dari sebuah sound itu bisa direm, jadi nggak terlalu over. Oke dulur, lanjut. Di sini ada save. Jadi save ini untuk menyimpan yang sampean tadi program, jadi bisa di save. Untuk save ini loh, save seperti ini bisa sampai banyak ini loh, bisa sampai 30 save. Oke lanjut. Untuk rekalnya tekan rekal inilah. Save di nomor berapa, jadi tekan rekal ini, maka yang Anda set tadi itu muncul. Oke lanjut. Untuk copy channel 1 ini sudah sampean setting ya lur ya. Channel 1 ini sudah sampean setting. Mau sampean duplikat di channel 2 ini tinggal ditekan copy ini, mute. Nah, dan mute ini untuk menghentikan atau menyetop dari si input ataupun output. Itu tekan mute saja. Untuk util dan rest. Oke, rest ini untuk mereset manajemen ini semuanya, tinggal rest ini. Oke, itu dulu untuk pengertian dari DLMS. Nah, pertama membuat katakanlah 3-way ya dulur. Jadi ada sub, low, dan
mid atau HIGO jadi 4-way ini dulur. Oke, pertama-tama yang Anda perlu lakukan di sini untuk tekan saja tombol input ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, apa yang 00 ini adalah dB. Nek gak ngerti dB ini ku bantere lho lur, wis penak-penakan ya. Untuk dB, Anda bisa menyeting. Untuk menyeting dB ini tinggal menekan ini yang atas ini dulur. Nah, lalu muncul seperti ini, titik-titik seperti ini. Langsung gerakkan saja ini untuk potensionya ini ya lur lo. Maka otomatis dB ini akan bertambah. Jadi semakin dB-nya semakin Anda tambah, itu semakin besar suaranya. Nah, untuk ngelongi atau dB-nya ini Anda turunkan, tinggal diputar seperti ini. Nah, oke. Ini semakin kecil berarti semakin kecil pula suara yang dihasilkan. Saya buat 0 dB saja. Oke, lalu pilih channel yang Anda mau setting. Kalau di sini saya menggunakan channel 1 ini sebagai high, channel 2 ini sebagai mid, dan channel 3 ini sebagai low mid, dan channel 4 ini sebagai sub. Oke, pertama-tama cara setting high-nya dulu. Oke, tekan 1 seperti ini. Channel 1 kan ini saya buat high, tekan 1 seperti ini. Maka muncul untuk gain 1. Lalu tekan crossover. Nah, seperti ini. Ini tadi sudah saya setting ya. Tekan crossover. Lalu tekan saja di atas ini dulur ya. Ini. Nah, fungsinya ini untuk kalau yang tekan atas ini maka ini bisa untuk mengubah di bagian atas ini. Kalau Anda tekan bawah seperti ini, maka ini bisa mengubah untuk area bawah ini. Oke. Untuk atas ini tekan saja seperti ini ya. Untuk di atas ini lah. Untuk HPF ini kalau bahasa sound-soundannya ini high frekuensi. Nah, untuk low LPF ini diartikan saja low frekuensi. Oke. Jadi di sini saya akan menyeting ya. Ini setting saja seperti ini. Kalau saya biasanya di 3620 Hz ya, tapi ini selera dulur-dulur semuanya. Bisa dipotong sesuai aturan. Oke, kemudian untuk low passnya ini ya. Nah, seperti ini. 15K 4 Hz. Nah. Untuk ini semakin sampean tambah untuk LPF-nya ini semakin ditambah seperti ini. Maka suara yang dihasilkan ini untuk Twitter itu terbilang tipis ya dulur ya. Jika ini ditambah seperti ini, maka ini akan tambah tipis. Jadi semakin sering-sering seperti itu. Kalau dilongi atau dikurangi seperti ini, maka suaranya semakin ke sini semakin metu untuk semakin keluar untuk mid-nya. Jadi kalau untuk Twitter itu biasanya saya setting di 19 kilo seperti ini. Nah, oke. Kita coba untuk suara Twitternya. Sudah saya siapkan. Oke. Oke. Sudah saya siapkan ya. Lalu tekan saja ini. Jika merah seperti ini tandanya ke mood. Itu tadi ke mood ya, Dul. Tekan mood ini. No. Maka suara yang dihasilkan itu bunyinya seperti ini. Jika Anda ini sampean Anda longi, no. Maka suara yang dihasilkan akan nge-mid ya. Jadi middle. Jika ini semakin ditambah seperti ini akan semakin treble. Nah. Oke. Seperti itu ya. Ini low pack-nya. Untuk high pack-nya lah seperti ini. Tekan ini. Untuk high pack-nya seperti ini. Jadi jika Anda ini semakin tambah seperti ini akan semakin tambah tipis.
Jika Anda seperti ini loh, maka middle-nya semakin keluar. Oh, middle-nya semakin keluar seperti ini. Kalau ini kan Twipis, jadi Twitter itu biasanya di 32, 31 ini Twitternya akan aman. Oke, lanjut dulur. Untuk kedua yaitu cara setting middle-nya. Oke, di sini middle saya gunakan channel 2. Kita tekan saja channel 2, maka akan muncul channel 2 seperti ini. Cara menyetingnya pertama-tama kita buka dulu gainnya seperti ini. Nah, pastikan ini sudah di channel A atau B. Ini saya buat di channel AB seperti ini. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak pakai channel B seperti ini, biar stereo. Tapi di sini saya menggunakan AB seperti ini. Ini enggak begitu ngaruh ya dulur. Seperti ini AB. Untuk bisa merubah yang ini, tekan saja yang bawah ini. Oke, di sini dB-nya saya buat 5 dB ya. Untuk polarisinya ini normal. Jika Anda tekan seperti ini, maka polaritinya itu terbalik. Istilahnya kabel abang ketemu tadi kabel ireng ngono lur ya. Oke, di sini polaritinya saya buat normal. Nah, untuk menyetingnya supaya ini menjadi middle gampang dulur. Tekan saja crossover ini seperti ini. Ini tadi sudah saya setting. Biasanya saya di sini setting untuk middle itu untuk high frekuensinya itu di 250. Seperti ini ya. Di 250 kita dengarkan suaranya. Nah, ini tadi juga kebidak ya. Ini untuk high-nya, tekan saja mute ini. Ini untuk middle-nya. Jadi untuk semakin ke, saya kecilkan dulu. Semakin Anda putar itu semakin kecil untuk high frekuensi ini, maka suara yang ditimbulkan itu semakin ngebas. Jadi semakin ngelow ya dulur. Oh, semakin kecil ini. No. Maka semakin ngelow, semakin ngebas lah. Jadi untuk mid high di sini saya setting di 250 untuk high-nya supaya cetok-cetoknya itu berasa ya dulu. Untuk high-nya seperti ini, untuk middle-nya. Untuk low pass-nya seperti ini. Ini bisa ditiru juga bisa tidak karena sesuai selera Anda masing-masing. Untuk low pass-nya ini saya berada di 2519 Hz. Nah, ini jika dikecilkan seperti apa Mas? Kita coba ya dulur. Ini semakin kecil suara yang dihasilkan juga semakin kecil pula loh. Oh, semakin kecil. Anda kerungu kan? Jika ini semakin ditambah atau ditambah terus sampai seperti ini, maka yang dihasilkan bukan mid melainkan treble ya dulur. Semakin ini besar semakin treble, intinya gitu. Oke. Dan Anda bisa mengatur untuk ini, tekan saja ini untuk mengatur yang sebelah sini. Bisa mengatur bezel ataupun board. Untuk board ini jadinya suara itu kalau tuknya tuk wungkul dulur ya. Kalau bezel ini katakanlah seperti middle cemet ini hasilnya. Cetak gitu loh dulur, nggak bisa cetuk gitu. Kalau ini. Oke, seperti ini. Untuk frekuensinya, ini kan sudah jadi lur ya. Jika sudah jadi seperti ini, kita akan setting untuk bagian low mid, tekan saja di input nomor 3 ini, maka akan keluar input 3 ya, seperti ini. Lalu tekan saja gain seperti tadi. Usahakan ya, ini wajib sampean cari untuk inputnya ini AB, karena kan biasanya input ke mixer itu rata-rata AB. Jadi ini saya gunakan input AB. Untuk gainnya sendiri ini 5 dB,
Untuk polarisasi atau terbaliknya itu dinormalkan saja dulur. Dinormalkan seperti ini, jadi tidak terbalik untuk min plusnya. Nah ini sudah jadi untuk input ke outputnya. Langkah selanjutnya tekan crossover seperti ini, maka akan muncul crossover 3. Nah untuk frekuensi low biasanya itu berada di frekuensi untuk HPF-nya, high frekuensinya itu berada di 120 Hz ya dulur ya. Ini biasanya itu berada di itu untuk low mid ini. Kita akan coba dengan musik ya biar tambah jelas. Oke, ini mati, tekan saja mute dulu karena tadi saya pateni. Oh, ini maka akan low-nya keluar. Oh, low-nya duk untuk high-nya ini. Mas, jika ini dikurangi akan menjadi apa? Kita coba dulu. Kita rendahkan low. Maka yang keluar bukan low, melainkan seperti sub ya dulur. Jadi semakin jeleng seperti itu. Kalau low itu biasanya berada di frekuensi 125 untuk HPF-nya. Untuk low LPF-nya ini berada di kisaran 250. Jika teman-teman ini tambah, maka akan menjadi mid bukan low. Nah, kita coba ya, kita tambah. Nah, maka akan menjadi middle ya dulur. Untuk menghasilkan suara low, taruh saja di 250 seperti ini. Ini akan keluar low ya, untuk low-nya. Oke, ini low-nya sudah jadi. Kita tinggal membalikkan yang ini dulur. Nah, ini usahakan broad ya, supaya bassnya nendang. Oke, ini sudah jadi ya dulur. Kita sekarang akan memprogram. Oke, tekan saja di output nomor 4 ini, karena saya tadi output 4 ini keluarnya untuk sub, jadi saya taruh di nomor 4 ini. Oke, masih sama dulur. Pertama-tama tekan gain ini. Tekan gain, usahakan ini sudah berada di channel AB untuk inputnya ini. Ini ya. Ini sudah berada di channel B. Untuk dB-nya masih sama seperti tadi, saya menggunakan 5 dB. Untuk polarisasinya saya gunakan normal. Oke, untuk membuat ini supaya bassnya bisa keluar atau bisa karakter sub, pertama-tama masih sama yang tekan crossover ini. Crossovernya sampean tekan dulu, lalu akan muncul crossover seperti ini. Nah, untuk memindahkan ini masih sama ya dulu, tekan yang atas ini. Ini untuk memindahkan LPF atau HPF-nya. Untuk subwoofer itu tergantung untuk boxnya ya. Kalau saya kan di sini boxnya box direct seperti itu. Itu berada di frekuensi 40 Hz sampai 100 Hz bisa, 120 untuk low-nya tadi juga bisa. Kita setting di area 40 Hz seperti ini. Untuk HPF-nya kita beri musik ya supaya tambah paham. Oke, musiknya sudah saya setel. Kita beri musik dulu. Oke. Ini kan mati. Tekan saja mute ini. Loh, maka keluar. Di sini saya menggunakan 40 Hz untuk HPF-nya. Untuk LPF-nya itu sini saya menggunakan LPF-nya ini saya menggunakan di frekuensi 100. Tapi selera ini bisa juga di 99 atau di 80.
Ini yang bunyi sub, maka jika frekuensi 80 ini real sub ya dulur. Nah, seperti ini. Untuk boardnya atau anunya ini sama ya dulur, board. Usahakan di board ini supaya bassnya juga lebih nendang. Kalau ditaruh di bezel seperti ini biasanya bassnya cenderung kecil, nggak bisa nonjok gitu dulur. Oke, ini sudah berhasil kita membuat untuk 4W di dalam DLMS ini. Oke ya dulur, caranya langkah selanjutnya yaitu kita simpan. Kita simpan saja yang sudah tadi kita program, kita simpan, tekan saja simpan seperti ini. Nah, maka akan muncul keluar simpan. Di sini saya sudah simpan 1 2 3 simpanan. Jika Anda baru DLMS-nya ya, bisa selera Anda disimpan di 1 atau 2. Ini saya menggunakan simpanan nomor 4. Lalu tekan saja save lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah sampai namai seperti ini, saya kasih nama titik-titik ini ya, tekan ini untuk memindahkan ini. Nah, ini ya dulur. Ini diputar, maka ini akan berubah karena tadi kan membuatnya 4W. Lalu kemudian tekan save lagi. Oke lah, ini sudah tersimpan. Ini sudah tersimpan ya dulur. Lah, oke. Terima kasih yang sudah menonton di channel saya ini. Semoga rezeki Anda berkah barokah dan ilmunya bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, selamat berjumpa kembali ya dulur di channel saya ini, yang tentunya membahas di dunia persound sisteman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.